Dia Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat terakhirnya Nabi SAW. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Cerita tentang Alhamdulillah ini mungkin saya akan ceritakan sebuah kisah. Ada seorang musafir yang dia melewati sebuah gurun pasir. Musafir tersebut awalnya kehabisan bekal, lalu akhirnya dia melihat sebuah kemah di sebuah gurun pasir. Lalu awalnya dia ingin meminta bekal kepada penghuni kemah tersebut di gurun pasir yang tandus tadi. Kemudian setelah dia sampai di depan kemah tadi, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkanlah Waalaikumsalam oleh para penghuni kemah tadi. Lalu jamaah sekalian, akhirnya yang terjadi adalah sebuah pemandangan yang mengenaskan atau menyedihkan. Karena dalam kemah tersebut ada seorang yang sudah tua, matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung. Lalu yang menariknya, orang tua tadi mengatakan Alhamdulillah, dia bilang. Setelah dia mengucapkan atau membalas salam, dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan nikmat yang begitu besar kepada saya. Kata orang tua dalam tenda tadi. Si musafir tadi bingung. Kenapa dia bingung? Dia bertanya pada dirinya, ini apa yang mau disyukurin? Mata nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Dan orang tua tadi jamaah sekalian tergeletak di padang pasir dalam keadaan seperti itu, bisa kita bayangkan. Lalu akhirnya si musafir tadi bertanya kepada orang tua tadi, dia katakan, wahai orang tua, wahai syekh, dia bilang, apa yang kau syukuri? Ya, kenapa sampai engkau bisa mengucapkan Alhamdulillah dan begitu banyak nikmat dari Allah kepadamu hari ini? Yang menariknya ternyata Masya Allah, jamaah sekalian, akhirnya dia mengatakan pada Musa, diamlah kau wahai anak muda, katanya. Diamlah engkau wahai anak muda. Dia katakan, saya bisa mengucapkan Alhamdulillah saja, kata dia, sudah merupakan nikmat dari Allah, kata orang tua tadi. Lalu akhirnya sang musafir tadi bertanya kepada dia, baik, awal dia minta bantuan, dia pengen mendapatkan bantuan bekal, tapi ngelihat kondisi orang tua seperti itu, justru malah dia menawarkan bantuan. Ya orang tua, wahai syekh, wahai orang tua, apa yang saya bisa tolong untuk anda? Lalu orang tua tadi mengatakan pada sang musafir tadi, saya punya anak, dia bilang, saya punya anak yang hidup bersama saya di sini, dan subhanallah 3 hari ini saya tidak melihat dia di sini, kata orang tua tersebut. Tolong kau cari di luar sana. Kalau kau temukan di sana ada orang, itu anak saya, karena nggak ada orang tinggal di sini kecuali saya dan anak saya. Subhanallah, akhirnya sang musafir tadi, bapak-bapak sekalian, keluar dari tendanya dan dia carilah di situ orang-orang yang dia sesuai dengan arahan sang bapak tua tadi. Dan subhanallah, akhirnya apa? Bertemulah dia akhirnya dengan seorang pemuda, tapi qaddarullahnya pemuda tadi sedang dikerubungi singa, sedang disantap oleh singa. Akhirnya dia pulang ke dalam tenda tadi, dia katakan, ini gimana mau ceritakan, sudah kondisinya mengenaskan kayak begitu, anaknya pun mati, kata dia, lah mati dia. Subhanallah, akhirnya karena orang beriman, dia bisa menceritakan sesuatu dengan sangat baik. Akhirnya dia katakan pada orang tua tersebut, wahai orang tua, dia bilang, tahukah engkau tentang Nabi Ayub? Dia bilang, pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub? Kata musafir tadi, tentu saja, dia bilang. Ayub seorang yang luar biasa, dia bilang. Allah memberikan ujian kepadanya selama 20 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Ayub ini, mungkin kita malu untuk mengeluh. Karena hari pertama Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah. Hari kedua, kurang lebih seperti itu, anaknya 12 mati semua. Hari ketiga, semua hartanya dimakan hama. 3 hari berturut-turut, dan hari ke-18 atau tahun ke-18-nya, istri Nabi Ayub bertanya atau mengatakan pada suami, tolonglah, engkau kan Nabiullah, engkau kan Nabi Allah, minta sama Allah agar disembuhkan sakit ini. Tapi Nabi Ayub katakan, coba kita hitung antara waktu kita mendapatkan nikmat dengan sakit ini. Ternyata lebih surplus waktu mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sehingga dia malu menengadahkan tangannya. Akhirnya pada 20 tahun kemudian, barulah Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan sakitku. Dan subhanallah, dengan izin Allah, begitu mudah akhirnya Nabi Ayub sekalian disembuhkan Allah dari mata air yang ada di bawah
tempat tidurnya Nabi Ayub, dan seketika itu Allah berikan semua anaknya bertambah dalam 1 tahun. Beliau dikaruniai keturunan 2 anak, sehingga akhirnya anak Nabi Ayub menjadi 24. Kembali kisah tadi. Lalu akhirnya orang tua tadi mengatakan, tentu saja, dia bilang, saya akan tahu kisah Nabi Ayub, seorang yang luar biasa. Kata orang tua tadi, Allah uji dia dengan kesabaran, dengan ujian yang luar biasa, dengan kesabaran yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Singkat ceritanya, akhirnya si musafir mengatakan, benar, dan saya ingin Anda menjadi bagian dari kecil, atau bagian kecil dari kisah Ayub alaihissalam. Kata si musafir tadi, Bapak sekalian, apa maksudmu? Kata orang tua tadi. Akhirnya diceritakanlah semua, dan diceritakan bahwa anaknya sudah mati dimakan singa. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Dikatakan, dia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Seketika itu juga orang tua tadi mati. Kisahnya begitu. Ini sang musafir makin bingung. Sudah nggak ada orang di padang pasir, ketemu jasad kayak begini, mau diobatin kayak apa? Mau diurus jenazah, akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah tolong bantu ini mengurus jenazah ini. Tak lama kemudian ternyata ada beberapa penunggang kuda yang melewati tempat tersebut, dan dia panggil orang-orang tadi, dan ternyata itu para penunggang kuda dari kerajaan. Dipanggillah dia masuk ke dalam tenda tadi, dia katakan ini ada jenazah sudah mau diurus, kata dia seperti itu. Akhirnya para penunggang kuda tadi, Bapak sekalian, ketika ketemu atau melihat wajah sang orang tua tadi, mereka langsung memeluknya, dan mereka langsung mencium-ciuminya. Mereka katakan kepada sang musafir, kau belum tahu siapa dia? Siapa dia? Kata musafir, dia Abu Kilabah al-Jurmi. Abu Kilabah al-Jurmi, sahabat terakhir Nabi SAW. Sahabat itu orang yang pernah hidup bersama Nabi, mengimani Nabi, ya, dan mati pada saat di zaman Nabi seperti sahabat. Dia melihat, dia harus melihat. Dia nggak tahu, ya. Masya Allah, dia baru tahu begitu luar biasanya tarbiyah dari baginda Nabi SAW kepada Abu Kilabah al-Jurmi tadi, sehingga dia bisa merasakan dahsyatnya kata Alhamdulillah tadi, Bapak sekalian. Saya tidak akan mengajari Anda cara bersyukur, karena kita punya urusan atau mungkin punya cara masing-masing bersyukur, tapi mudah-mudahan cerita tadi mampu membuat kita untuk lebih merasakan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari.